Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Saya dulu, sebelum mereka kabur aja dulu, saya udah kabur duluan. Sebagai sebuah hal yang positif. Gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Saya melihatnya setengah penuh. Kenapa kabur aja dulu? Ini merupakan hal yang positif saya melihatnya. Karena ini adalah keinginan dari anak-anak muda kita untuk mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas. Dan mungkin mereka bisa mendapatkan pengalamannya di luar negeri. Saya dulu, sebelum mereka kabur aja dulu, saya udah kabur duluan. Jangan lihat apa yang negara berikan kepada kamu, tapi lihatlah apa yang kamu berikan kepada negara. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan. Mau balik apa enggak nantinya ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. Pendapat Ayah tentang hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu kan karena anak-anak muda itu merasa bahwa sebetulnya ya kalau bahasa halusnya, mari kita merantau aja dulu karena negara kita tidak baik-baik saja gitu. Sementara kita butuh untuk biaya hidup dan sebagainya. Apa salahnya kita merantau mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita? Tidak ada salahnya. Dan bahkan orang merantau ke luar negeri, apalagi kalau orang laki ya, itu penting menurut saya. Merantau itu penting. Jadi ya silakan aja, tidak apa-apa. Mau pergi ke luar negeri, mau mencari penghidupan di sana. Toh nanti dia udah lihat video-video tadi, masih ingat dong dengan tagar kabur aja dulu. Kemarin banyak banget nih tagar-tagar di sosial media ataupun berita mengenai gerakan kabur aja dulu. Dari yang pro hingga yang kontra. Ternyata kabur aja dulu tidak selamanya menggiring ke hal yang negatif loh. Sebagai ASN, bagaimana kita menyikapi tagar kabur aja dulu dengan nasionalisme berbangsa Indonesia. Nasionalisme adalah rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tapi di zaman sekarang nasionalisme tidak cukup hanya dimaknai sebagai simbolik. Selama ini nasionalisme sering dimaknai dengan keberanian bertahan dan berdiam di tempat, apapun kondisinya. Tapi hari ini, nasionalisme bisa diwujudkan dalam bentuk dan wajah lain. Gerakan kabur aja dulu contohnya. Banyak anak muda yang memilih untuk melanjutkan studi ataupun karir di luar negeri, dan kemudian kembali untuk membangun sistem yang lebih baik. Gerakan kabur aja dulu adalah sebuah bentuk ekspresi nasionalisme yang kritis dan reflektif, yang muncul dari kegelisahan anak muda terhadap kondisi sosial, politik, atau ekonomi di Indonesia tanpa kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Dan dari cinta itulah kami bersuara. Kami mengkritik bukan karena benci, tapi peduli. Kabur aja dulu bukan bentuk lari, tapi strategi. Kami mundur selangkah untuk mengamati, menyusun bukti, dan membangun narasi. Kritik kami lahir dari nalar yang bersih, bukan dari provokasi. Karena cinta yang tulus pada bangsa tak selalu berseragam heroik. Kadang ia hadir dalam bentuk pengorbanan terhadap kenyamanan kita. Ada kalanya kita pergi ke tempat yang jauh untuk bisa memperoleh pengalaman dan pengajaran. Ketika situasi menjadi tidak memungkinkan karena ada ketidakadilan, faktor ekonomi, resersi, ataupun bahaya, menyelamatkan diri bukan pengkhianatan. Kabur aja dulu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan pada bangsa. Kalau kita hancur, bagaimana kita melanjutkan perjuangan? Kabur bukan berarti menyerah. Kabur bisa jadi strategi untuk bertahan, untuk sembuh, dan untuk kembali melawan dengan cara yang baru. Nasionalisme tidak harus fisik, tapi esensial. Nasionalisme bukan soal di mana kaki berpijak, tapi di mana hati bertaut. Mereka yang memilih kabur aja dulu tetap membawa Indonesia dalam cara berpikir mereka, dalam karya, dalam suara-suara yang mereka sebarkan di luar sana. Mereka tidak pernah lepas dari identitas mereka sebagai anak bangsa, berdarah Indonesia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Indonesia dimanapun mereka berada. Lihatlah diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Mereka mungkin meninggalkan tanah air, tapi justru dari luar negerilah mereka mengharumkan nama bangsa. Nasionalisme tak terikat jarak atau batas geografis. Dengan audiens mancanegara, mereka terus memperkenalkan budaya, karya, dan semangat Indonesia hingga dunia mengenal siapa kita sebenarnya. Fenomena kabur aja dulu sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tanah air. Namun, tidak semua orang yang memilih pergi itu berarti telah kehilangan nasionalismenya. Mereka yang pergi bisa jadi mereka
justru pergi karena mereka peduli, karena mereka ingin mencari ilmu, mencari pengalaman, relasi, serta kehidupan yang layak, yang nantinya bisa mereka bawa kembali untuk membangun negeri ini. Jadi, gerakan kabur aja dulu bukanlah bentuk anti-nasionalisme, melainkan perwujudan nasionalisme dengan cara yang lain, yang lebih adaptif dan juga lebih pragmatif terhadap tuntutan perubahan zaman. Mereka percaya untuk bisa berkontribusi secara maksimal, kadang-kadang seseorang itu harus mengambil jarak yang jauh untuk mendapatkan perspektif dan juga kekuatan yang lebih besar.